Saudara Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik terkait pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Kades Kohot Arsin ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Penetapan keempat tersangka dilakukan setelah dilaksanakan gelar perkara dan pemeriksaan. Polisi telah berkoordinasi dengan imigrasi untuk melakukan pencekalan pada 4 tersangka. Polisi menyebut keempat tersangka diduga bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Kohot, dan dokumen lainnya yang dibuat sejak Desember 2023 hingga November 2024. Menurut polisi, tersangka mencetak dan menandatangani surat palsu itu sendiri yang dibuatnya untuk dipakai mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbit 260 SHM atas nama warga Kohot. Bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Kades Kohot, saudara UK selaku Sekdes Kohot, saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Kasus dugaan pembuatan dokumen palsu pagar laut Tangerang memasuki babak baru. 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Salah satu tersangka adalah Arsin, Kepala Desa Kohot. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani menyebut dalam pembuatan dokumen palsu SHM pagar laut Tangerang ada permohonan fiktif yang disusun hingga terbit 260 SHM atas nama warga Kohot. Motif para tersangka dalam membuat dokumen palsu sertifikat pagar laut Tangerang adalah alasan ekonomi. Mana seolah-olah oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman Fauji Perkesit dan permohonan hak kantor pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohot. Kalau kita berbicara motif saat ini kita terus mengembangkan, ya. Yang jelas tentu saja ini terkait dengan ekonomi tentang motif bagi mereka. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin mengaku menjadi korban dalam kasus pemalsuan dokumen untuk sertifikat pagar laut Tangerang. Arsin menegaskan karena ketidaktahuannya pada proses pembuatan sertifikat tanah, ia menjadi korban pihak ketiga. Saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak kehati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Selain menetapkan 4 tersangka, di mana salah satunya Kepala Desa Kohot Arsin, polisi juga masih mengembangkan kasus ini untuk mengusut siapa yang menyuruh dan memanfaatkan dokumen palsu pagar laut Tangerang. Tim Liputan Kompas TV.